Kemudian faslun fi mawaqitis shalah, fasal tentang waktu-waktu salat. Ini sebenarnya di dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ini cukup panjang permasalahan waktu salat, namun saya ringkas saja. Karena dibahas panjang dan sekarang kita juga tidak begitu memakai tata cara ini. Kita udah pakai itu aja tuh waktu salat. Nah, tapi sebagai tambahan wawasan di kita, tambahan ilmu di kita, waktu sholat itu sebenarnya bukan dengan jam, tapi menentukan waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu dengan matahari. Itu dengan matahari. Nah, jadi begini. Pertama kita bahas masuk waktu zuhur. Masuknya waktu zuhur itu adalah dengan gelincir matahari. Gelincir matahari itu maksudnya apa? Kita anggap misal ini adalah timur, ini barat. Matahari terbit dari timur terus naik, tepat di tengah, itu namanya istiwa. Nah, zawal itu, gelincir itu ketika matahari sudah bergerak sedikit saja ke barat, maka masuklah waktu zuhur. Dikit aja dari tengah itu ke barat, maka masuk waktu zuhur. Bagaimana cara melihatnya? Kalau mataharinya yang kita lihat nggak sanggup kita. Jadi cara melihatnya dengan melihat bayangan. Kalau di sini ada benda, matahari terbit dari timur, ini bayangannya kan memanjang ke sana nih. Terus makin naik makin pendek, makin naik makin pendek. Tepat di atas tak ada bayangannya. Begitu bergerak sedikit saja mataharinya ke barat, muncul sedikit bayangannya ke arah timur. Masuklah waktu zuhur. Nah, itu awal waktu zuhur. Dan ini bisa berlaku di semua daerah, di seluruh dunia. Kalau jam ini di sini aja. Nah, pindah nanti kemana udah nggak laku. Ke Jakarta aja udah beda nih. Tapi kalau pakai matahari ini di seluruh tempat. Nah, itu waktu awal zuhur. Ini saya ringkas saja. Kemudian akhir zuhur yang juga menjadi awal waktu asar itu bagaimana? Ini tambah bergerak ke barat, bayangan tambah panjang ke timur. Makin ke barat, makin panjang ke timur. Ketika panjang bayangan benda sudah sama dengan panjang bendanya, habislah waktu zuhur, masuklah waktu asar. Paham? Ini misalnya ada benda 1 meter, panjang bayangannya ke arah timur, sudah 1 meter juga. Habislah waktu zuhur, masuklah waktu asar. Terus berjalan matahari terus tadi itu terbenam secara penuh. Habislah waktu asar, masuk waktu maghrib. Ketika matahari terbenam, cahayanya tak langsung hilang. Mataharinya udah terbenam, cahayanya kan masih tembus ke atas. Langit masih berwarna merah. Itulah yang dalam bahasa Arab disebut syafaqul ahmar. Nah, selama masih ada mega merah, masih ada awan merah di langit tadi, matahari udah tembus tapi cahayanya masih ada, matahari udah terbenam tapi cahayanya masih tembus ke langit, selama itu masih ada maghrib. Makin jauh terbenamnya, makin berkurang merahnya. Makin dalam terbenamnya, hilanglah akhirnya awan merah. Habislah waktu maghrib, masuklah waktu isya. Jadi waktu isya itu ketika sudah nggak ada cahaya matahari di langit. Nah, waktu isya ini paling lama. Jadi itu selama gelap itu masih ada terus waktu isya. Lalu kapan masuk waktu subuh? Masuknya waktu subuh itu dengan terbit fajar. Apa itu fajar? Bukan matahari. Fajar itu cahaya matahari. Sebelum mataharinya terbit, cahayanya udah tembus dulu belum? Ada. Muncullah cahayanya sebelum mataharinya ya. Nampak di ufuk timur, garis putih terang. Itu masuk fajar. Masuklah waktu subuh. Kalau mataharinya muncul, habis subuhnya. Paham maksudnya? Cahayanya itulah waktu subuh. Sementara kalau mataharinya yang terbit, habis waktu subuh. Situ ada terbit. Duha terbit ada situ. Ada. Nah, terbit itu terbit matahari, habis waktu subuh tuh. Jadi tadi. Jadi sebelum mataharinya terbit, cahayanya duluan. Cahayanya itulah namanya fajar. Nah, inilah waktu-waktu sholat itu tadi. Kalau diringkas itu seperti itu waktu sholat. Nah, dan haram hukumnya
melewatkan sholat dari waktunya dengan sengaja, dosanya dosa besar. Jangan sampai menunda sholat sampai lewat waktunya. Nah, hukumnya dosa besar. Nah, kecuali karena uzur. Uzurnya apa? Tidur, lupa, atau karena dalam perjalanan sehingga menjamak takhir. Itu aja yang boleh. Kalau dia bukan karena tidur, bukan karena lupa, bukan karena jamak takhir, maka itu tidak dibenarkan. Jangan sampai ngerjakan sholat lewat waktu. Ini biasa orang-orang pesta nih, Pak. Nah, tunda terakhir sholat zuhurnya udah dekat asar, sholat asarnya udah maghrib, mending masih sholat, kadang udah lewat aja, udahlah jamak aja nanti isya sekalian. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya semuanya dijamak di isya. Itu salah fatal. Pesta nggak boleh jamak, kecuali pestanya pergi jauh. Ini pesta di depan rumahnya, udah tak sholat semua. Jangan sampai ini yang masih gadis-gadis, masih lajang, jangan nanti duduk di pelaminan dah tak sholat. Baru mulai menempuh hidup baru, udah bikin maksiat besar kepada Allah. Cemana nak dapat doa restu, dapat berkah dari Allah, baru mulai udah ninggalkan sholat. Jangan sampai. Nah, jadi ini hati-hati, karena kebanyakan orang seperti itu. Nah, tadi dulu guru kami ada namanya Ustadz Zulfan. Kalau muridnya nikah, dia datang, dia tanya dulu, udah sholat kalian? Nah, itu dulu. Nah, orang nikah ini sering nggak sholat. Itu dulu, dia datang ke pelaminan bukan salam, Musa nanti salam. Udah sholat kalian? Zuhur, ini udah mau asar nih. Kalau kalian belum sholat pulang aku. Gitu. Itu kata sebagian kawan tuh gitu. Dia tanya itu dulu. Nah, karena kebanyakan orang kalau seandainya udah nikah udah tak sholat. Nah, jadi tak berkah. Mohon maaf. Kadang udah pestanya nyusahin orang, nutup jalan. Nah, tak sholat lagi, kena sumpahin orang, kena murka Allah lagi. Ya Allah, gimana mau dapat doa restu? Nah, itu di daerahnya Yurdi dulu masjid itu. Habis jalan ditutup kalau pesta, orang mau lewat situ mutar-mutar jadi. Nah, jalan gurila, habis tuh. Ya Allah ya Rahman. Nah, itu boleh, nutup tuh boleh, tapi izin sama semua orang yang biasa lewat situ. Itu hukumnya begitu. Kalau mau nutup jalan, boleh dalam hukum agama. Ini mohon maaf, dalam hukum agama itu ada istilah raf'ur rausyan, buka jendela. Hukum buka jendela itu dibahas dalam satu bab muamalah di fikih. Apa hukum buka jendela? Kalau bukanya itu sampai kena ke jalan, haram. Kalau mau buka jendela, tinggikan jendelanya, buka di atas yang kira-kira kalau orang lewat itu nggak kena, orang naik kuda juga nggak kena. Bahkan buka jendela, paham? Kita kan kadang ada orang yang rumahnya pas saja batasan sama jalan, dibuka jendelanya, nggak boleh. Apalagi sampai nutup jalan. Nah, tadi tempias kucuran air. Pokoknya kalau nyusahin juga jangan sampai. Kalau bikin becek jalan, diarahin lah kemana. Tapi kalau memang udah tak bisa pula lagi untuk dialihkan, tak bisa diusahakan, ya udah. Nah, makanya kalau udah pinggir jalan pakai kaca naku loh, yang buka satu-satu itu. Nah, itu nggak keluar. Sampai seperti itulah hukum Islam. Nah, ini sampai ya Allah, jalan besar kadang tanpa segan ditutup semua. Allah. Nah, ya itu sampai jadi pembahasan khusus. Orang MUI pernah muzakarah masalah itu, MUI Medan, tentang menutup jalan ketika pesta. Akhirnya orang MUI memutuskan dalam pandangan syariat boleh kalau dia bisa izin kepada seluruh orang yang biasa lewat situ. Kalau enggak haram, enggak boleh. Itulah terakhir yang kita dengar hasil dari musyawarah, hasil dari pandangan dari orang MUI tadi. Nah, jadi maka oleh karena itu, nah, jangan sampai baru mulai itu udah banyak melakukan kesalahan. Maaf, akan datang nanti kita akan masuk kepada faslun fi salatil muharramah min haitsil waqti. Pasal tentang waktu-waktu yang diharamkan salat. Maaf.